Oke cuy, balik lagi sama gua di game Nespec Volleyball Cross. Jadi di sini tuh gua bakal bahas tentang update apa aja yang bakal hadir di tahun ini ya. Eh Ntar gua ke Reddit dulu cuy. Nah, update-nya tuh di sana semua. Nah, nih. Jadi Nespec tuh baru aja ngeposting ulasan tentang game ini di tahun 2025 sama update apa aja yang bakal hadir di game ini pada tahun 2026 atau tahun ini. Di sini gua nggak bakal bahas tentang ulasannya, tapi gua bakal bahas tentang update apa aja yang bakal hadir. Di sini mereka udah ngerangkumin poin-poin utamanya. Yang pertama itu ada mendefinisikan ulang arah sistem terobosan. Mereka intinya tuh ngejelasin kalau sistem terobosan atau breakthrough atau ascension lah ya, itu diperkenalkan bukan untuk alat monetisasi tetapi untuk menyeimbangkan kemampuan pemain. Nah, bagi sebagian besar pemain utama, perbedaan performa diminimalkan setelah 3 kali breakthrough untuk mengurangi stres terkait pengeluaran. Nah, tapi pendekatan ini tuh nyebabin masalah karena pemain baru kan dijamin mendapatkan kesempatan kan untuk mendapatkan karakter baru. Contohnya kayak Raul kan selama kalian konsisten main, kalian itu kan bakal bisa dapetin Raul secara gratis lah bisa dibilang. Selama kalian konsisten ya, tanpa top up pun kalian bisa dapetin karakternya. Nah, terus pada saat yang sama banyak umpan balik yang diterima menyatakan bahwa perbedaan antara pemain yang top up dan pemain baru itu tidak memadai atau tidak kurang gap lah antara pemain yang top up sama pemain yang tanpa top up, itu gapnya kayak kurang gitu. Terus mereka di sini juga bilang sini kan mereka mention metode ini akan terus berlanjut kan. Berarti di update-update mendatang itu bakalan ya seperti ini terus. Kalian tuh bisa dapetin karakter baru tanpa top up asalkan kalian konsisten mainnya. Setiap hari kalian grinding gitu-gitu terus, nanti kalian bakal dapetin karakternya ya kayak sebelumnya lah, kayak Raul, Lukas, kayak gitu. Terus mereka ngejelasin kalau meskipun menghindari tekanan pengeluaran berlebihan itu penting, tetapi memberikan kepuasan kepada pemain yang membayar itu juga sangat penting. Jadi sistem akan bergeser untuk memberikan nilai yang lebih jelas pada breakthrough. Hal ini tidak bertujuan untuk menciptakan kesenjangan kinerja yang ekstrim. Efisiensi akan serupa dengan karakter yang baru dirilis seperti Lukas atau Raul, dengan perbedaan lebih lanjut yang berfokus pada elemen visual. Nah, jadi nanti mungkin karakter-karakter yang baru atau mendatang bakalan punya itu breakthrough yang kayak Lukas sama Raul. Di sini mereka ngejelasin kan dengan karakter yang baru dirilis seperti Lukas atau Raul, dengan perbedaan lebih lanjut yang berfokus pada elemen visual. Jadi mungkin nanti ada perbedaan visual antara karakter yang udah breakthrough sama belum breakthrough, atau udah breakthrough tertentu bakal ada kayak perbedaan visual gitu ya. Ini fitur yang bagus lah, jadi kayak mereka itu juga bisa mengapresiasi orang atau player yang top up, tetapi juga tidak meninggalkan player yang tidak top up atau F2P. Oke, lanjut ke kedua, meningkatkan peluang merekrut pemain S+ baru yang awalnya 0,375 yang diubah sekarang jadi 0,75. Nah, ini tuh ada kata baru ya. Jadi untuk di sini gue belum bisa pastiin secara langsung karena kan
untuk event yang akan mendatang, yaitu Nishikawa kan itu S plus, bisa dibilang S plus lama ya, bukan baru ya, hitungannya itu rerun lah. Jadi ini masuk ke kategori ini atau enggak, aku juga kurang tahu ya, semoga aja masuk. Jadi semua karakter S plus tuh bakalan punya squad point 150 sama drop rate-nya itu 0,75. Nah, karena di sini ada kata baru ya. Kata baru ini bisa aja menjurus ke karakter S plus yang belum hadir saat ini, tapi bakalan hadir di kedepannya gitu. Kayak contohnya Raul kan sebelumnya belum ada kan, baru rilis sekarang. Nah, itu bakalan 0,75 sama 150 squad point. Nah, kalau Nishikawa ntar eventnya itu berapa squad point, sini gua belum bisa mastiin ya. Ya moga aja 150 lah, sama drop rate-nya itu 0,75. Dan mungkin kalau gua ada salah nangkep di penjelasan ini, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar. Terus di nomor 3 itu ada standarisasi poin pencarian bakat acara pick up dan tiket perekrutan pemain acara pick up. Nah, intinya itu di sini bakal kayak ngasih kita sistem PT gitu, PT, dan juga poin atau koin event saat ini itu bakal diwariskan ke next event ya. Nah, di sini mereka itu ngejelasin sistem kumulatif akan diterapkan agar upaya tidak sia-sia gacha kita dan memungkinkan jaminan yang lebih cepat untuk karakter baru dalam pembaruan mendatang. Jadi untuk sistem PT-nya itu nggak dijelasin secara rinci ya, tapi mungkin kalau gue bisa bayangin, mungkin nanti squad poinnya itu kan kalau sekarang itu kan bakalan sebelumnya deh, squad point sebelumnya contohnya di event Sara itu kan kalau eventnya udah habis kan bakalan ke itu kan ke convert ke squad point reguler. Nah, mungkin nanti di pembaruan mendatang bakalan squad pointnya itu bakalan tetap ke squad point event tuh. Mungkin ini kan karena belum ada penjelasan secara rinci ya, kita hanya bisa ya menduga-duga aja. Terus di sini juga ngejelasin kan poin pencarian event atau koin event itu bakalan diwariskan ke next event. Terus yang selanjutnya itu ada merekrut pemain menggunakan V-point dalam acara. Nah, di masa mendatang kita itu bakal bisa rekrut pemain menggunakan V-point. Kalau di eventnya Raul sekarang kan cuma bisa pakai token aja. Nah, di update selanjutnya itu kita bisa gacha karakter pakai V-point tanpa harus menunggu event atau top up lah. Jadi kita bisa gunain V-point kita buat dapetin karakter itu lebih cepat gitu. Terus ada peningkatan di masa depan. Di sini mereka itu juga melakukan perekrutan dan perluasan tim untuk ngedevelop atau ningkatin game ini lah. Nah, di sini mereka mention guna memberikan pembaruan yang lebih cepat dan berkualitas tinggi kepada para pemain. Lalu pengungkapan roadmap dan rencana pembaruan awal. Ini tuh roadmapnya bakal diumumin pada bulan Januari, tapi nggak tahu tanggalnya kapan. Di sini tuh mereka itu tujuannya untuk memberikan pemain informasi yang lebih rinci tentang pembaruan yang akan datang lebih awal dan menunjukkan pendekatan yang lebih stabil dan transparan terhadap operasional. Jadi mungkin kita bakal bisa tahu nih update bulan kayak bulan 3 itu nanti update-nya apa kayak gitu. Nanti bakal ada roadmap-nya yang akan dirilis pada bulan Januari, tapi nggak tahu tanggalnya kapan. Terus ada catatan pembaruan dalam game yang penjelasan detail tentang perubahan. Nah, jadi itu kayak kita bisa baca patch note atau pembaruan yang telah dilakukan di dalam game gitu. Terus ada menampilkan nilai spesifik untuk keterampilan pemain. Nah, ini juga pembaruan yang bagus ya.
Ini itu bakal nampilin kayak contohnya itu buff Sangyeon kan dia deskripsinya itu kan cuma meningkatkan stat doang kan, nggak dijelasin stat yang ditingkatkan itu berapa dan apa aja ya, walaupun kita bisa lihat lah stat yang ditingkatkan itu semua stat dari jump, attack, speed, dan defense kan, dari kita main itu udah kelihatan, cuma stat yang ditingkatkan berapa itu kan kita nggak tahu, nggak dirincikan kan. Nah di update mendatang tuh bakal dirincikan. Terus saat ini banyak deskripsi dan nilai kemampuan pemain masih kurang jelas. Nah itu kayak Sangyeon itu belum jelas kan. Terus nah ini hal ini akan dibuat lebih spesifik dan ungkapan yang dapat menyebabkan kebingungan akan dikurangi. Oke, ini update yang bagus. Terus perbaikan bug utama dan penguatan jaminan kualitas, ya intinya ini memperbaiki bug-bug yang ada dalam game lah. Ini ya intinya perbaikan bug, terus peningkatan efek suara dan grafis dalam game. Nah intinya itu mereka itu bakalan ningkatin kualitas suara sama grafis dalam game ya. Contohnya itu di sini Viola kan posenya awalnya ini kan nggak gini kan ya, cuma ya pokoknya mereka bakal ningkatin itulah suara sama grafisnya biar kita itu lebih menikmati gamenya gitu. Sama ini map Colosseum, ini harusnya map Colosseum sih yang mungkin bakalan update, atau ini map baru gua nggak tahu, kita tunggu update selanjutnya aja. Terus ada rencana implementasi pengisi suara atau voice actor ya. Ini bagus sih, jadi kalau kita main itu gak sepi gitu, karakter kita itu bisa ngomong, bisa kayak game-game lain yang mungkin nanti pas dialog atau cerita itu bakalan ada suaranya atau gimana. Jadi ini update yang oke sih, apalagi kalau ada suara kayak seiyu Jepang gitu, wah itu bakalan bagus sih, apalagi kan game ini kan stylenya kan anime gitu kan, bakal cocok sih harusnya. Terus ada peningkatan layar dialog, ini tuh nanti pas dialog animasinya itu bakalan ditingkatkan. Di sini mereka mentionnya itu gerakan mulut karakter akan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya ini juga bagus sih buat ningkatin pengalaman kita story, buat nyelesain story lah. Terus ada pembuatan ulang cerita. Nah di sini tuh cerita dari bab 1 hingga bab 5 itu akan dibuat ulang ya, meskipun alurnya itu tetap sama, cuma narasi yang diberikan itu lebih detail tentang sekolah-sekolah lain yang telah diperkenalkan sebelumnya akan diungkapkan, dan karakter baru serta perkembangan yang menarik akan ditambahkan untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan di bab-bab awal. Oke, lalu lanjut ke PvP. Nah ini mereka jelasin kalau mesin yang digunakan dalam game ini ya, itu kurang cocok untuk mengimplementasikan pertempuran secara real time, sehingga fitur ini sebelumnya itu ditunda. Nah namun berkat dukungan kita atau semua player, kini tantangan ini dapat diwujudkan. Oke. Tapi di sini mereka ngejelasin kalau proses ini tuh tidak dapat diselesaikan secara cepat. Akan sulit untuk menampilkan PvP di paruh pertama tahun ini. Dan karena banyak variabel yang tidak terduga, memberikan jadwal spesifik pada tahap ini akan terlalu dini. Oke, berarti PvP ini bakalan hadir ya harusnya di tahun ini, tapi nggak di paruh pertama tahun ini ya, mungkin bisa di di pertengahan atau paruh akhir ya, moga aja di pertengahan lah kita bisa nikmatin fitur PvP ini ya. Ini update yang ditunggu-tunggu sih sama semua player. Terus ada konten partisipasi pemain skala besar. Nah di sini mereka ngejelasin kalau tanpa PvP real time ya, mereka itu juga berikan konten yang bisa dinikmati secara bersama lah. Contohnya itu pertempuran faksi yang saat ini tuh ada faksi Siwo sama faksi Raul kan, itu kan bisa dinikmati secara bersama kan. Terus fitur sosial dan kompetisi guild juga akan ditinjau untuk memberikan kesempatan bagi pemain untuk berpartisipasi bersama.
Jadi mungkin di update selanjutnya itu bakalan ada guild sama fitur sosial seperti mungkin chat global atau gimana ya, itu bakalan dihadirin buat ningkatin interaksi kita lah sama player lain. Jadi kita nggak nikmatin game ini sendirian doang, kita bisa nikmatin ini sama player lain gitu. Terus kolaborasi IP aktif yang direncanakan. Nah ini mereka mention bahwa pada tahun 2026 kolaborasi berskala besar itu sudah direncanakan. Untuk tujuan ini sebuah nota kesepahaman MOU telah ditandatangani dengan G Holding dari Jepang. Upaya sedang dilakukan untuk mempersiapkan secara menyeluruh dan menampilkan hasil yang menarik. Nah, ini tahun 2026 bakalan ada collab ya antara The Spec Cross dengan apa gua nggak tahu. Di sini sih mereka mentionnya cuma ditandatangani dengan G Holding dari Jepang. Gua nggak tahu G Holding itu apa, tapi intinya ini dari Jepang sih. Ya ini kolaborasinya wajib kita tunggu sih, bakalan kolaborasi kayak gimana. Mungkin ada karakter baru atau skin baru atau gimana, gua nggak tahu. Terus lanjut ke pembaruan terbaru Mata Harimau atau Tiger S ya. Ini bakalan rilis pada 16 Januari. Pembaruan ini tuh memperkenalkan banyak fitur baru, termasuk efek yang dibuat ulang untuk skin-skin yang disebutkan, training Jayun, skill baru untuk Wongxi, dan efek double spec untuk Black Thunder Nishikawa. Anjay, ini bakalan ada itu cuy, efek-efek baru lah dari skin yang disebutkan ini. Terus informasi detail akan dibagikan dalam pengumuman selanjutnya ya, kita tunggu aja info detailnya. Terus ini ada foto dari siapa ini, Hongxi, skin barunya. Ini bagus sih, gua juga pengen sih dapetin ini. Terus udah habis, terima kasih selalu atas dukungan Anda. Seo Sunchan dan 500 free point lewat mail in game. Buat kalian yang belum tahu, di in game sekarang ada bansos ya, bansos dari developer sini di mail. Kalau kalian belum klaim, segera klaim karena ini ada kadaluarsanya ya, tinggal 8 hari nih ya, 8 hari kurang lah, segera diklaim sebelum bagus. Lumayan coy, 500 free point bisa buat modal gacha ntar di banner Nishikawa ya. Mungkin sekian aja dari gua, kalau ada yang salah atau kurang benar mohon dimaklumi, dan kalian bisa benerin gua di kolom komentar. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan terima kasih telah menonton. Bye bye.